Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami dari channel LBH Pelita Umat yang bertemu dalam konten ngobrol santai bareng LBH Pelita Umat. Tema kita malam hari ini adalah membahas tentang putusan International Court of Justice tentang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel. Nah, pada malam hari ini kita mengundang 3 pembicara kita. Yang pertama dari hukum internasional yaitu Bapak Fajri Matahati, PhD. Lalu yang kedua adalah Bapak Hasbi Aswar, PhD dari hubungan internasional. Dan yang ketiga adalah Ketua LBH Pelita Umat, Bapak Chandra Purna Irawan. Bang Chandra Purna Irawan, SHMH. Oke, kita mulai saja ngobrol santai kita. Jadi ini temanya ngobrol santai. Kita akan menyampaikan apa opini kita dan pandangan terhadap putusan International Court of Justice. Oke, yang pertama dengan Pak Fajri. Assalamualaikum Pak Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Fajri pandangan Bapak terhadap putusan dari International Court of Justice ini yang ternyata ada polemik juga di sana ya. Kita ngelihat ada pro kontra juga putusan tersebut. Ada yang mendukung, namun juga banyak juga yang memandang itu hanya gimmick saja gitu ya. Jadi tidak memberikan kepastian di dalam putusan tersebut. Oke, silakan Pak Fajri. Oke, baik. Dari apa yang saya pelajari ya di putusan tersebut, dia bercampur antara hal-hal yang menurut saya luar biasa sama hal-hal yang ya gimana ya, mengecewakan gitu. Luar biasanya ya, satu bahwa Afrika Selatan akan dikabulkan permohonannya untuk tindakan sementara, ini bukan putusan akhir ya. Yeah. Itu tidak di luar dugaan. Tapi yang menarik itu adalah putusannya hampir mutlak, gitu. Hakim Amerika itu setuju menghukum Israel. Oh, jadi ada hakim Amerika yang 14 itu ya, 14 iya, hakim tadi. Ada 14 dari 14 mungkin ya. Saya hitungannya lupa. 15. Nah, itu sebentar. 17. Ada 15 hakim plus 2 ad hoc. Oh, oke. Ada 2 ad hocnya. Satu ad hoc dari Israel sendiri. Kedua adalah dari Afrika Selatan, ada hakim ad hocnya. Nah, itu hakim Amerika, hakim Jerman, hakim Prancis, itu kan biasa dukung Israel ya. Mereka votingnya adalah mendukung Afrika Selatan. Bahkan hakim Israel sendiri tidak menolak semua, ada yang dia dukung. Gitu. Menurut saya menarik gitu. Jadi dalam hal itu oke. Tapi kemudian di sisi lain ya 2 isu. Pertama, dia tidak tegas nyuruh berhenti. Padahal Afrika Selatan permohonannya adalah hentikan operasi militer. Diterjemahkan oleh Mahkamah Internasional di putusannya adalah setuju memerintahkan Israel untuk menghentikan genosida. Bukan menghentikan operasi militer. Karena technically bisa aja orang tuh membantai, tapi itu bukan genosida. Gitu. Nah, Israel tidak merasa genosida. Ya tinggal gas aja terus dia kan, gitu. Dan yang kedua, ya itu secara umum memang penegakannya Mahkamah Internasional itu susah. ICJ itu, mayoritas putusan ICJ itu dilaksanakan secara sukarela, biasanya begitu. Oh iya. Tapi ya tahulah sendiri kan ada yang kelakuannya beda, yang begini bisa ditegakkan terpaksa lewat Dewan Keamanan. Tapi itu ya pasti bakal diblokir lah. Gitu sama hak veto. Jadi ya ada paling tidak secara simbolik dan dalam khazanah hukum internasional ada poin kemenangan. Cuma ya kalau dari putusannya langsung ya mungkin nggak banyak yang bisa didapatkan. Kalau sekedar melihat putusannya aja. Kira-kira gitu Mas. Mungkin itu dulu yang saya bilang. Oke. Terus pandangan dari Pak Fajri sendiri bagaimana tentang putusan tadi itu, apakah itu kan putusan sela ya? Apakah bisa berkembang dengan merintahkan gencatan senjata atau karena kan memang banyak kritik juga
katanya informasinya sebelum itu yang serangan Rusia terhadap Ukraina itu kan putusannya gencatan senjata ya, kalau nggak salah ya. Nah itu memungkinkan tidak kalau dari ICJ melakukan perintah itu? Begini, perintahnya bukan gencatan senjata, tapi perintahnya di kasus Ukraina lawan Rusia itu adalah Rusia disuruh stop. Oh, disuruh stop. Ya, disuruh menghentikan. Jadi bukan disuruh gencatan senjata. Kalau gencatan senjata itu kan mengisyaratkan perintah kepada dua pihak. Kalau ini perintah kepada Rusia. Bisa. Nyuruh tuh bisa. Bisa ya. Nah, dan itu dimohonkan oleh Afrika Selatan. Cuma sama Mahkamah Internasional di kasusnya Afrika Selatan ini, dia dirubah redaksinya jadi stop genosida. Jadi bukan stop operasi militernya. Dugaan saya, kayaknya kalau bahasanya adalah stop operasi militer, mungkin hakimnya tidak akan semutlak itu. Jadi mungkin itu trade off-nya, gitu loh. Itu trade off-nya. Jadi ya itunya hilang, tapi setidaknya mutlak. Oke. Nampaknya mungkin begitu. Mungkin begitu. Oke, kita beralih dulu ke Pak Hasbi. Bagaimana pandangan Pak Hasbi dari sisi politik internasional ya, dengan putusan ICJ ini akan memberikan dampak tidak terhadap negara-negara yang terlibat di sana? Saya mungkin tidak merespon soal ICJ-nya, tapi saya ingin melihat bagaimana selama ini sikap PBB sebagai sebuah lembaga internasional dalam menyikapi isu Israel dan Palestina gitu. Banyak temuan yang menarik sebenarnya yang menyebutkan bahwa Israel itu agak sedikit frustrasi gitu dengan upayanya selama ini untuk mendapatkan legitimasi secara global. Bahkan misalnya dalam sebuah sumber misalnya menyebutkan bahwa sampai hari ini pun Israel itu masih tidak mampu mendominasi dukungan dari PBB gitu. Di perang sejak 7 Oktober pun sampai sekarang itu tadi majelis umum, kemudian kecenderungannya negara-negara di PBB itu, anggota-anggota PBB itu menyalahkan Israel. Bahkan Antonio Guterres sekalipun itu kan dari awal sudah menyatakan itu, sudah mengecam Israel gitu. Dan akhirnya kan dikritik keras oleh Israel gitu, bahwa ternyata ini jangan-jangan Antonio Guterres nih pro Hamas kan gitu. Jadi baik dari Sekretaris Jenderal, kemudian Majelis Umum sampai ICJ terakhir, dan kemudian efeknya kan UNRWA itu ya ada yang menyambung gitu, bahwa kenapa tiba-tiba rame-rame memblokir bantuan ya, kepada lembaga PBB yang fokus membantu Palestina. Itu adalah dampak dari sakit hatinya Israel, Amerika, Prancis, Inggris gitu, dengan sikap PBB yang selama ini tidak suportif terhadap Israel malah gitu. Menurut mereka? Iya, itu banyak yang menganalisis seperti itu gitu. Jadi bahkan banyak kajian juga yang sebenarnya sudah saya beberapa bulan yang lalu menulis ya, bagaimana upaya Israel untuk mendapatkan dukungan secara global. Ya, misalnya ada istilah hasbara ya, kalau tidak salah. Hasbara itu bahasa lain dari propaganda atau diplomasi publiknya Israel. Itu dengan cara studi banding, student exchange ya, pertukaran pelajar. Di Indonesia lagi rame-rame nih, banyak anak-anak muda Muslim yang sering pertukaran pelajar di Israel. Itu cara Israel untuk mencari dukungan gitu, legitimasi global. Dan beberapa sumber mengatakan bahwa Israel itu sampai hari ini itu masih gagal untuk mendapatkan dukungan publik global gitu. Dan terbukti juga kan dalam perang sejak 7 Oktober sampai sekarang, walaupun bisa dibilang mayoritas negara-negara di anggota PBB itu cenderung normalisasi dengan Israel gitu, tapi ternyata publiknya kan berbeda gitu. Di Eropa itu kan, saya kira semua negara Eropa itu kan sudah mengakui eksistensi Israel, tapi ternyata kan itu di level elit gitu. Ternyata di level masyarakat demo besar-besaran gitu. Nah itu kan juga menjadi concern besar Israel gitu. Dan ini juga saya kira membuktikan dan membuka mata dunia ya. Walaupun terlepas dari banyaknya korban yang yang wafat dari perang ini, tapi ada banyak hal yang terbuka gitu, bahwa ternyata dunia memang kecenderungannya tetap masih berada di sisi Palestina gitu. Dan dunia masih punya akal sehat gitu. Timur Tengah juga sama, yang katanya sekarang menuju normalisasi, ternyata kan itu cuma untuk kepentingan elit gitu. Masyarakat Timur Tengah secara umum
mereka antipati terhadap Israel juga. Jadi saya kira saya melihatnya di situ ya, bahwa ada konsistensi dari sikap PBB, bahkan dari sekretaris jenderal sampai majelis umum yang kecenderungannya itu memang mereka bersikap tegas terhadap Israel gitu, walaupun tidak punya kekuatan secara eksekusi ya gitu, karena kekuatan eksekusinya ada di Dewan Keamanan. Tapi dari segi moral, sikap dan pendirian, saya kira ya mereka masih bisa melihat gitu, yang mana yang harus dibela, yang mana yang harus ditekan gitu. Oke, kalau menurut tadi disampaikan dari level elit ya yang mendukung sekali Israel. Pengaruh tidak sih sebenarnya dari masyarakat demo besar-besaran terhadap elektabilitas para politisi di Eropa itu sendiri itu bagaimana Pak Hasbi? Artinya gerakan-gerakan yang demo dengan berapa ratus ribu orang itu apakah membuat dorongan bagi para elit tadi untuk berubah sikap juga gitu? Saya belum mengamati sejauh ini ya bagaimana elektabilitas. Tapi saya tadi atau kemarin baca berita, misalnya ada kelompok Muslim di Inggris kalau tidak salah, itu yang menyerukan untuk tidak mendukung partai buruh gitu, untuk tidak memvote partai buruh karena mendukung Israel. Tapi saya kira ini bicara mengenai politik domestik di sana, sejauh mana isu itu menjadi penting untuk kepentingan politik elektoral. Kalau di Indonesia kan jelas sekali ya gitu. Misalnya dari tahun kemarin kenapa PDIP misalnya dan kawan-kawan menolak kedatangan pemain bola itu. Pemain bola ya kan. Terus diangkat menjadi itu kan kepentingan politik. Iya. Dan itu kan bagian dari tanda-tanda perceraian ya antara presiden dengan PDIP kan gitu. Nah, itu kepentingan elektoralnya sangat kental sekali. Kalau di Eropa saya tidak tahu ya bagaimana peta politiknya di sana gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah sejauh mana itu berdampak terhadap dampaknya itu Israel, saya kira sangat berdampak. Ini kan bicara mengenai opini global ya. Bahkan di ICJ itu kan banyak sekali data-data yang dipakai itu kan dari dari citizen journalism, dari video-video, foto-foto gitu. Yang walaupun banyak yang mengecam itu valid tidak, tapi kan itu jelas dari sumber-sumber yang valid kan gitu. Jadi menurut saya menjadi sangat kuat akhirnya gitu. Dan Israel menjadi, kalau dulu sebelum era medsos itu kan rujukan utamanya di media-media mainstream ya, CNN, BBC dan seterusnya. Nah yang mereka ya kita tahu industri media itu kan kepentingan politiknya dan seterusnya gitu. Nah kalau sekarang kan media-media independen banyak, bahkan yang pelaku-pelaku di lapangan gitu. Pers di sana yang di Gaza langsung. Iya, yang di Gaza langsung, dari aktivis-aktivis, dari bahkan jurnalis-jurnalis dari media-media itu juga banyak yang foto langsung atau video langsung kemudian disampaikan di Twitter atau di Instagram. Ini menurut saya membuat akhirnya semakin kuat narasi, dan ini akan sebenarnya ke depan akan semakin menjadikan Israel terjepit saya kira gitu dari sisi politik publik ya. Jadi saya kira sangat kuat sekali. Itu sejak invasi Israel ke Gaza 2021 itu kan salah satu yang membuat Israel berhenti itu kan karena aksi yang besar-besaran. Saya tidak pernah melihat sebelumnya itu ada pengaruh sosial media yang sangat besar sebelum 2021 itu gitu. Sebelum 2021 ya. 2021 itu luar biasa tuh di Instagram di mana-mana tuh nyebar. Dan itu yang akhirnya pertama kalinya itu di tetangga-tetangga Palestina itu semua pada aksi kan, di Jordan, di Suriah dan seterusnya itu aksi semua di perbatasan, dan itu bahkan terjadi mogok kerja di pekerja Palestina di Israel. Dan itu akhirnya membuat salah satu pendorong yang membuat Israel akhirnya berhenti melakukan serangan. Jadi saya kira politik publik itu sangat penting sekali ya, kekuatan sipil sangat penting sekali. Sangat urgent, sangat penting, bahkan ya itu yang bisa diharapkan sekarang. Karena yang kita harapkan seharusnya negara yang memobilisasi kekuatan untuk melakukan tindakan langsung terhadap Israel, dan tidak ada ya sudah mobilisasi publik malah yang sangat penting gitu. Baik melalui demonstrasi maupun melalui sosial media. Oke, kita beralih dulu ke Bang Chandra. Bagaimana Bang Chandra kalau LBH Pelita Umat ini kan memang fokusnya kepada keumatan ya. Melihat dari fenomena ini bagaimana Bang Chandra pendapatnya? Pertama bahwa LBH Pelita Umat sangat
concern sekali yang berkaitan dengan perkara umat, baik di dalam negeri maupun kemudian di luar negeri. Salah satu bukti bahwa kita komitmen terhadap umat Islam, keumatan di luar negeri adalah kita pernah mengajukan mengirim surat waktu itu ke ICC, International Criminal Court, yang berkaitan dengan Suriah, kemudian berkaitan dengan Palestina, berkaitan dengan Rohingya, dan berkaitan dengan Uighur, dan semuanya direspon oleh dibalas ICC, gitu ya. Dibalas oleh ICC. Balasannya adalah laporan Anda sudah kami terima. Untuk saat ini kami sedang masuk ke tahap penyelidikan. Data-data yang Anda kirimkan akan kami cross check di lapangan. Nah, itu waktu itu semua laporan yang kami kirim itu direspon. Yang respon yang cukup besar itu dua dulu tuh, terkait Rohingya, dan yang kedua terkait Palestina. Waktu 2 tahun lalu waktu bulan Ramadan. Oh, berarti pas serangan bulan Ramadan itu ya. Nah, 21 ya. betul. Ya. Nah, itu direspon itu. Cuman responnya adalah kami sedang akan melakukan tahap penyelidikan. Saya jawab lagi, tidak perlu diselidiki, itu kan penjajah gitu ya. Gitu. Tapi kan nah, yang cukup respon besar itu adalah Rohingya. Itu sampai diputus itu bahwa melakukan pelanggaran internasional, itu militer, junta militernya. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang mau eksekusi di putusan ICC itu? Nah, jadi kita memang LBH Pelita Umat betul-betul concern di perkara keumatan, baik di dalam maupun di luar itu. Di luar negeri. Nah, termasuk sangat concern berikutnya, kita bahkan membuka jaringan lawyer-lawyer internasional. Kita ada jaringan lawyer di Inggris, di situ ada Mr. Brother Abu Daud. Kemudian ada di Belgia, itu ada Brother Yasin. Kemudian di Turki, kemudian di Belanda, di Amerika. Bahkan di Amerika lawyernya itu kalau dilihat tuh, kalau di sini mungkin dituduh teroris itu lawyernya karena jenggotan panjang gitu. Matanya itu mata model Amerika Meksiko. Jadi kalau natap tuh tajam banget. Itu via Zoom aja, peserta aja tajam banget tatapannya. Apalagi kalau bule Amerika asli. Atau Arab. Campuran ke ini. Yang mana tuh yang film-film yang ada preman mafia-mafia itu? Amerika Selatan. Iya, Amerika Selatan lah. Di turunan situ. Amerika Latin. Latin. Ya, itu. Jadi kemudian di Malaysia gitu ya. Itu kita punya jaring. Itu menunjukkan bahwa LBH Pelita Umat concern berkaitan dengan keumatan. Jadi tidak hanya sekedar. Termasuk kita juga membangun jejaring dengan Mercy, misalnya kerjaan komunikasi dengan UNHCR, dengan apalagi itu yang kemarin juga ketemu dengan Hussein Gaza. Kemudian siapa lagi yang banyak lah yang itu. Jadi kita memang di situ concern betul gitu ya berkaitan itu. Ya kemarin kalau tidak salah LBH Pelita Umat menyelenggarakan conference ya, betul. International Muslim Lawyer Conference. Betul. Di Jakarta ya, Bang Chandra ya. Betul. Itu bagaimana Bang Chandra dari pertemuan para lawyer internasional tadi ya? Ada langkah-langkah tidak yang akan dilakukan terkait kejadian di Palestina ini? Jadi kemarin tuh kita menyepakati International Muslim Lawyer Charter. Salah satu poinnya adalah berupaya keras ya untuk maksimal untuk membela Islam dan umatnya dari potensi kriminalisasi, penjajahan dan seterusnya. Nah, sepulang dari sana, dari acara itu, lawyer-lawyer yang dari Turki itu langsung terjun ke lapangan membebaskan beberapa pendemo-pendemo yang pro Palestina, yang demo di laut itu loh, yang mengerahkan kapal, berapa ratus kapal itu yang di laut dari laut Marmara itu. Nah, itu kan ditangkap dan pulang dari situ dia terjun langsung membebaskan kawan-kawannya itu dan ngasih laporan ini alhamdulillah sudah pada bebas semua. Jadi memang artinya turun langsung ke lapangan di Turki juga langsung turun ke lapangan ke Turki begitu ya. Jadi memang dari situ istilahnya komitmen kita ke depan insya Allah makin solid dengan ada ini gitu. Bahkan kita juga terpikir akan melembagakan komunitas ini gitu, agar supaya lebih kuat ketika misalnya kita bicara gaungnya begitu. Nah, gitu.
Jadi memang kita fokus di situ. Oke. Ya, kita kembali lagi ke Pak Fajri. Nah, Pak Fajri, lalu langkah hukum apa ya yang bisa kita lakukan melihat eskalasi di Gaza ini yang sampai hari keberapa nih? Sudah 100 hari lebih ya. Terus lebih ya, dari 7 Oktober ya. Nah, itu apa Pak Fajri? Ada tidak kira-kira dari sisi hukum internasional gitu yang bisa memberikan efek jera atau yang membuat Israel dan sekutunya ini bisa berhenti gitu untuk melakukan pemboman? Dari sisi hukum internasionalnya, kalau dalam pepatah Latinnya itu adalah pepeterus, gitu. Ini belum selesai yang di ICJ, Mas. Oh, masih putusan selah tadi ya? Satu itu mungkin membahasakan dengan putusan selah agak mungkin kurang pas ya. Cuman ya soalnya kita nggak punya padanannya memang gitu loh untuk jenis putusan yang seperti itu gitu. Cuma begini, itu kan proses yang tadi kita bicarakan, itu kan adalah proses yang Afrika Selatan lawan Israel. Iya. Itu satu perkara dan itu belum selesai. Itu entah berapa tahun lagi selesainya. Tapi bukan cuma itu proses yang sedang berjalan. Ada satu proses lagi yang sebenarnya sudah berjalan dari sebelum kasus Afrika Selatan ini. Dan ya kebetulan kalah beken aja. Cuman ini yang banyak jurnalis yang terus pada bingung. Gitu. Yang terus jadi pada bingung. Gitu. Yaitu ada gini, ICJ itu punya dua jenis perkara. Dua jenis kewenangan gitu lah. Satu adalah gugatan negara lawan negara. Nah inilah Afrika Selatan lawan yang kemarin itu Israel ya? itu. Yeah. Yang satu lagi adalah advisory opinion atau semacam fatwa hukum. Nah dalam memberikan fatwa hukum ini, dia itu akan mengundang negara-negara yang ingin berkontribusi. Nah Indonesia mau maju nih tanggal 19 Februari insya Allah Bu Retno akan maju untuk memberikan argumentasi lisannya. Tahun lalu bulan Juli kalau saya nggak salah yang tertulisnya sudah. Cuman itu kan belum perang. Maksudnya belum yang operasi 7 Oktober belum terjadi. Oh iya. Nah ini tanggal 19 Februari insya Allah Ibu Menlu kita ini akan maju menyampaikan argumentasi lisannya. Gitu. Jadi harapannya nanti keluar fatwa hukum. Dan by the way fatwa hukum ini merespon pertanyaan modelnya. Gitu ya. Jadi intinya lembaga salah satu organ PBB bertanya, ICJ menjawab, memberikan fatwa gitulah tanda kutip. Pertanyaannya adalah bagaimana status okupasi Israel atas Palestina dari segi hukum internasional. Pertanyaannya itu sebenarnya. Cuma kan ya pastilah akan berakar ke banyak hal. Gitu. Dan ya operasi militer Oktober sampai sekarang ini nggak mungkin terlepas. Gitu. Nah jadi salah satu pepeterusnya itu ya kita terus bantu dari Kementerian Luar Negeri ini. Kalau kami sebagai akademisi, kami ada forum-forum untuk memberikan masukan dan alhamdulillah kami sudah memberikan masukan ke Menlu tadi. Iya ke Kementerian Luar Negeri. Ada satu lagi forum lain lagi ya, Asosiasi Akademisi Hukum Internasional itu juga sedang mendraft untuk memberikan masukan lagi. Ya, paling nggak, maksudnya secara akademisnya mungkin itu salah satu yang bisa kami lakukan, gitu ya. Nah, untuk nanti siapa tahu keluar fatwa hukum lagi, karena dulu sudah pernah tahun 2004 sudah ada fatwa hukum yang bilang Israel itu salah, pembangunan tembok Yerusalem, dibilang itu salah. Ini mau dibikin lagi, dan itu belum selesai. Kononnya Afrika Selatan mau gugat lagi, Amerika dan Inggris, karena complicity in genocide, membantu genosida. Oh, dengan bukti-bukti yang mereka miliki. Iya, gitu. Jadi Afrika Selatan ini kayaknya, ini kalau kabar ini betul ya, ini on fire sekali gitu. Makanya saya ya belum 100% ya ini benar atau tidak gitu. Cuma kalau benar itu akan luar biasa sekali. Minimal saya tahu mereka sedang mempertimbangkan. Pertanyaannya kenapa Afrika Selatan itu berani? Apakah sekarang Afrika itu dipegang oleh grupnya Wagner, Rusia, sehingga berani on fire terus sama Amerika dan Inggris? Good question. Karena yang Jumawa dengan perang Palestina
adalah Rusia. Iya. Iya, betul. Ngejumawakan mereka. Betul. Wallahu alam. Yang jelas Afrika, makanya ini menarik untuk dijadikan parabel begitu. Karena Afrika Selatan ini kan punya pengalaman yang mirip gitu. Iya. Pernah ada di rezim yang apartheid. Gitu kan. Nah, itu paling tidak narasi politiknya. Nah, apakah ada kemudian ada hubungannya dengan Wagner? Dengan Rusia. Nah, itu mungkin ya nggak tahu, mungkin Karena secara iya, politik bisa. Afrika kalau berani begitu kan ekonomi tergantung pada Eropa. Apa dia tidak takut di blokade? Nah, dugaan saya sih dia ke Rusia. Afrika itu sebagian sudah ke Rusia sekarang. Iya. Masa politiknya. Nah, mungkin itu ya. Kenapa Cina Afrika juga, Selatan? ya, Cina juga. Mungkin Iya, langsung Cina. menyambut itu Pak Hasbi, bagaimana pandangan? tuh. Kalau ini ya, saya ingin melihat Timur Tengah juga tuh mulai Timur Tengah, ke BRICS ya, kan. sudah ada. Ya makanya Cina dan Rusia kan sekarang diganggu terus sama Amerika kan. Karena pengaruhnya sudah mulai mengglobal dan Amerika tidak mau karena kalau dalam politik internasional itu kalau sebuah negara yang dominan terus ada negara lain yang menjadi dominan baru, maka kan otomatis akan bergeser kan, akan berkurang gitu. Sebenarnya kan kayak apa namanya ya istilahnya ya. Politik begitu gitu. Ada wilayah yang awalnya didominasi, kemudian yang lain masuk pelan-pelan mengambil alih. Artinya kan yang mendominasi semakin kurang dominasinya. Nah, itu yang terjadi dengan kondisi Amerika sekarang, sehingga ya Amerika gangguin lah istilahnya Rusia dengan isu Ukraina kan. Akhirnya Rusia jadi sibuk di situ gitu. Pertanyaan saya, perang Rusia dengan Ukraina itu apakah desainnya Amerika supaya Rusia tuh energinya terkuras, atau memang itu Rusia hanya ingin menunjukkan taringnya bahwa di dunia internasional? Itu panjang, itu temanya yang lain ya kayaknya. Ini kan masih berhubungan ini dengan politik. Tapi gini, kalau kita lihat dari awal sejak perang dingin berakhir itu, Amerika memang ingin mengepung Rusia ya melalui apa namanya? Itu kan NATO itu kan menyebar terus sampai ke Eropa Timur gitu. Dan Rusia itu perlahan-lahan sebenarnya sudah mulai mendominasi pengaruhnya atau memasuki pengaruhnya di Eropa. Iya. Dan bagi Amerika, Eropa itu adalah wilayah strategis Amerika Serikat, dan Rusia masuk dengan membuat Eropa ketergantungan batu bara, minyak dan gas kan. Gitu. Di sisi yang lain, Uni Eropa itu sudah membuat statement-statement yang bagi Amerika itu berbahaya buat kepentingan strategis Amerika gitu. Nah, akhirnya Amerika tidak ingin Rusia seperti itu. Tidak ingin mendominasi, apalagi Rusia sudah masuk ke Afrika, membuat aliansi dengan Cina, kemudian Eropa juga sudah lebih dekat gitu. Bagi Amerika itu adalah ancaman dominasi global. Nah, apa yang terjadi sehingga ya Amerika ingin menguras akhirnya Rusia biar tidak menjadi pemain global, karena Rusia itu secara historis Rusia punya keegoan bahwa kita itu negara superpower dari dulu sejak era Tsar kan sampai sekarang. Dan Rusia akan selalu menjadikan visi negara superpower ini akan tetap seperti itu. Jadi pertanyaannya, perang Rusia Ukraina itu desain Amerika mengurus energi atau Rusia sengaja ingin menunjukkan bahwa dia sebagai punya power? Rusia saya kira tanpa ada perang Ukraina, Rusia sebenarnya sudah mulai Eropa dan Amerika itu sudah melihat bahwa Rusia ini sudah mulai ekspansif. Gitu. Jadi kalau begitu perang Rusia Ukraina sengaja diciptakan supaya Rusia terkuras. Kalau saya melihatnya begitu kecenderungannya. Gitu. Sama dengan Cina dan isu Taiwan kan. Taiwan itu menjadi pion buat Amerika untuk menguras energinya Cina. Gitu. Tapi karena kondisi ekonomi domestik Cina sekarang yang lebih parah, makanya di periode ketiganya Xi Jinping itu kan dipilih Menteri Luar Negeri yang pernah menjabat jadi Duta Besar Amerika. Duta Besarnya Amerika Serikat. Ada yang bilang itu supaya inilah untuk biar Cina itu agak lebih soft hubungannya dengan Amerika, bisa menjadi jembatan dan Cina aman secara ekonomi gitu. Jadi kita salah dengan isu Ukraina Rusia ya. Afrika Selatan tadi kenapa dia berani lawan Amerika dan Inggris? Kalau tadi jawabannya perang Rusia Ukraina itu didesain oleh Amerika supaya Rusia itu terkuras energinya. Saya tidak tahu persis soal kenapa Afrika ya. Saya tidak ingin nyambung di situ ya. Kalau saya berpendapat justru Rusia itu ingin menunjukkan dirinya bahwa dia sebagai power, punya super power, punya kuasa begitu ya kepada internasional, bahwa saya punya kekuatan, sehingga akhirnya dapat mendorong Afrika
itu tergabung ke dalam BRICS, dalam Rusia, China, yang memunculkan akhirnya banyak yang berani lawan Amerika itu seperti Afrika Selatan menggugat. Cuma ya itu proposition yang menarik ya menurut saya gitu. Cuman kan realitanya tetap sama gitu. Ketika misalkan Afrika Selatan itu tergantung pada Amerika dan Uni Eropa dari segi ekonominya, ya mungkin ya dorongan seperti apa gitu yang Rusia bisa kasih gitu. Nah ini mungkin, ini sayang kita nggak punya pakar ini ya, politik Afrika ya. Ya makanya saya tidak ingin menjawab itu sebenarnya karena saya tidak pernah membaca sampai itu tentang kenapa Afrika itu. Tapi saya ingin lanjut tentang ICJ tadi ya. Ya kalau dalam hubungan internasional itu, kalau hubungan internasional itu kan melihat segala sesuatu dinamika internasional itu dalam kacamata politik itu. Bahwa tetap yang menjadi penentu dalam politik internasional itu adalah kepentingan. Kepentingan gitu. Jadi apapun kesepakatannya, apapun hukumnya, tetap hukum itu bahkan dibentuk oleh kepentingan politik negara gitu kan. Realis sekali kita. Gimana? Realis sekali kita. Ya, realistisnya begitu gitu. Nah makanya akhirnya tadi ada putusan hukum ini dan seterusnya dalam level internasional kan. Tetap eksekusinya itu kan ada di tangan negara terkuat di PBB. Makanya PBB itu tidak akan pernah direformasi. Karena PBB itu dibentuk oleh negara-negara pemenang perang gitu kan. Mau nggak negara pemenang perang itu untuk mengurangi powernya di PBB? Nggak mungkin ya. Dan berani nggak negara-negara yang ada di PBB untuk mengambil alih kekuatan Amerika pertamanya gitu? Ini kan bicara mengenai perimbangan kekuasaan, siapa yang paling dominan sekarang secara politik internasional. Amerika Serikat saja misalnya, ya kalau pengen nyerang negara lain dan dia punya legitimasi itu tanpa dukungan PBB pun bisa, gitu kan? Nah ini kan kita levelnya bicara mengenai kalau politik internasional ya, siapa yang punya pengaruh dominan. Karena politik internasional itu kan sifatnya anarki kalau dalam hubungan internasional. Anarki itu tidak ada otoritas yang menentukan ini benar dan salah, kemudian ini atau ada otoritas yang bisa mengeksekusi ketika ada pelanggaran-pelanggaran hukum. Tidak ada otoritas itu, dan karena yang ada adalah negara-negara berdaulat. Semua negara itu levelnya berdaulat dan mereka berhubungan satu sama lain gitu. Secara berdaulat juga. Dan yang mempengaruhi dinamika hubungan antara satu negara-negara yang lain adalah seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh satu sama lain. Makanya kenapa misalnya Indonesia yang kita harap bisa tegas terhadap Israel. Kita lihat dulu Indonesia punya kekuatan apa. Gitu. Secara fisik, maksudnya kekuatan militer misalnya. Kalau kata Ibu Koni, ya kita punya nggak kemampuan untuk mengirim kapal induk ya, kita nggak punya. Kan? Gitu. Kita punya kemampuan untuk menerbangkan pesawat sampai ke wilayah Israel dan kemudian mengebom. Ya kita harus melewati banyak negara kan. Nah, apa kita punya kemampuan untuk mendapatkan izin dari banyak negara itu melewati lintasan udara mereka untuk kepentingan militer kita? Itu kan bicara mengenai power. Kita punya power apa? Amerika bisa ngirim kapal induk kemana-mana. Ya kan Amerika punya power. Gitu. Powernya melalui apa? Kerjasama ekonomi, kontra terorisme, kerjasama militer dan seterusnya. Nah, kenapa Amerika bisa sedominan itu dan kemudian bisa leluasa? Karena dia sudah invest dari dulu, ya kan? Melalui ekonominya, melalui militernya, teknologinya, pendidikannya. Jadi semua hal itu diinvestasikan oleh Amerika. Gitu. Sama dengan Indonesia, kenapa kita menjadi sangat tergantung sama Amerika? Karena banyak SDM kita yang belajar di sana gitu. Pulang-pulang menjadi sangat Amerika minded, Eropa minded misalnya. Kenapa hukum internasional ya kan? Sama orang hukum internasional juga belajar dari sana gitu. Apa-apa berkiblat ke sana gitu. Ekonomi kita juga sama, politisi kita juga sama. Akhirnya peradaban kita juga adalah peradaban yang didesain ngikutin mereka. Itu yang membuat power kita menjadi semakin lemah gitu. Jadi kalau dalam konteks politik internasional, ya kita bicara siapa yang paling kuat. Gitu. Oke. Bang Chandra, gimana tanggapannya Bang Chandra? Jadi gini, saya tadi betul bahwa di dalam konteks perang itu 3 hal yang harus dimiliki. Pertama adalah kepentingan politik setiap negara. Kepentingan politik ini akan dapat teraih kalau ada legitimasi publik. Legitimasi publik ini tentu sifatnya baik, yang harus diperjuangkan adalah legitimasi publik di negaranya masing-masing. Misalnya ketika Amerika ingin menyerang Afghanistan, dia harus memenangkan dulu legitimasi publik di negaranya.
Setelah itu dia harus memenangkan legitimasi publik di tingkat dunia. Sama juga dengan Israel, legitimasi publik di negaranya dia harus dapat. Kalau dia tidak dapat legitimasi publik di negaranya, dia akan didemo terus-terusan itu. Kenapa dia perang? Ya. Kemudian dia juga harus memenangkan legitimasi publik secara internasional. Yang ketiga, dari legitimasi publik itu nanti akan yang disebut dengan legitimasi hukum. Legitimasi hukum itu gampang, tinggal akan didapatkan setelah legitimasi publik itu didapatkan. Contoh misalnya, kenapa Amerika waktu nyerang Afghanistan itu dengan PD-nya tidak ada hambatan apapun, semua negara membuka pintu jalur itu. Karena WTC dia itu ya? legitimasi publiknya WTC. Sampai sekarang pun itu pun masih misterius. Apakah betul kapal yang menabrak atau itu hanya Emang diledakan. atau hanya dibuat pakai layar hijau green screen. Kemudian tapi tetap hancur ininya, bangunannya tetap hancur. Hancurnya apakah karena kapalnya atau karena ledakannya? Karena secara logika orang masuk ke wilayah Amerika, kapal sebesar itu masa tidak kedetek oleh Pentagon? Kalau nggak sampai kedetek, berarti Amerika yang katanya hebat itu kan terbantahkan. Nah, logika itu kemudian dimainkan. Jadi oleh karena itu, dalam konteks ini termasuk Israel sekalipun, dia harus memenangkan legitimasi publik di negaranya. Gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Nah oleh karena itu terhadap putusan ICJ, saya 1 minggu sebelum putusan itu, saya nyebut sih putusan sela. Karena putusan sela itu putusan jeda antara sampai sebelum putusan akhir. Kalau di pengadilan kita di Indonesia itu disebutnya putusan sela. Jadi putusan sela itu dapat dilakukan kalau terdapat bukti yang cukup untuk segera diputuskan agar tidak terjadi mudarat. Contoh misalnya, kalau di Indonesia itu putusan selanya bahwa proses pembangunan misalkan proyek di perumahan ini di stop sampai nunggu akhir putusan ini. Itu kalau di kita putusan sela. Tapi kalau di dunia internasional ya istilah itu mungkin tidak dikenal. Nah sebelum itu muncul, saya waktu itu pernah membuat 3 analisis. Kira-kira hakim ICJ itu kemana arahnya? Waktu itu saya membuat 3 analisis. Yang pertama, hakim ICJ kemungkinan pertama akan memenangkan Israel. Nah, tapi ketika dia memenangkan Israel, itu berisiko besar. Apa risiko besarnya? Dicaci maki oleh netizen internasional itu nanti hakim ICJ itu. Ya. Kalau dia sampai menyatakan Israel itu misalnya sah melakukan tindakannya, pokoknya dimenangkan bebas untuk melakukan apapun terhadap Palestina. Itu pasti akan dimaki-maki itu. Nah, kalau sampai Israel menang, dari sisi politiknya, benefitnya adalah Israel akan dapat legitimasi publik nantinya. Kalau sampai menang. Legitimasi. Ini yang kedua? Iya. Masih yang pertama. Masih yang pertama. Kalau Israel nanti dinyatakan menang, misalnya hakim ICJ menyatakan bahwa Israel tidak melakukan apapun, dituduhkan dan dia sah melakukan ini dan itu. Misalnya ICJ memutus itu, maka Israel secara tidak langsung dia akan mendapatkan legitimasi publik dan legitimasi hukum dan sekaligus membersihkan dirinya atas tuduhan-tuduhan yang bertebaran di netizen. Iya. Yang kedua apa, Bang Chandra? Yang kedua adalah kemungkinan hakim akan memenangkan Afrika Selatan. Gugatan Afrika ya. Ya. Tapi kalau memenangkan gugatan Afrika Selatan itu berbahaya bagi Israel. Misalnya dinyatakan Israel telah melakukan genosida, telah melakukan sah melakukan pelanggaran hukum misalnya. Ya dampaknya gitu ya. Itu bisa. Dan itu berbahaya bagi Israel. Bahayanya apa? Dikhawatirkan negara-negara yang selama ini membenci Israel, ada misalnya legitimasi ya. Legitimasi misalkan untuk melakukan serangan misalnya dengan atas dasar putusan hakim internasional tadi. Itu kemungkinan yang kedua. Tetapi rasa-rasa ya 1.1.2 tidak mungkin. Barulah yang ketiga ini. Barulah yang ketiga. Yang sekarang berlaku yang ini. Yang ketiga ini dia ngambil jalan tengah. Jalan tengahnya adalah menerima gugatan Afrika Selatan sebagian, tetapi tidak menyatakan Israel itu melakukan genosida. Hanya melakukan misalnya pelanggaran ketika
bantuan kemanusiaan dihadang. Makanya di putusan yang baru sekarang itu, saya nyebutnya putusan Sela itu, dia tidak pernah menyatakan bahwa Israel itu melakukan genosida, tetapi hanya kalimatnya memerintahkan untuk tidak melakukan genosida. Gitu. Berarti belum tentu dia sudah melakukan ya? Belum tentu dia. Termasuk misalnya memerintahkan pada Israel untuk menindak tentaranya kalau melakukan genosida. Iya. Itu di antara poinnya. Nah, jadi kemungkinan besarnya adalah nanti putusan akhir juga tidak jauh dari itu. Poin 3. Putusan akhir juga harus ada investigasi di lapangan. Standar pembuktian di Mahkamah Internasional ya, itu secara prosedural tidak ada yang pasti. Beda seperti kalau misalnya pengadilan pidana gitu, yang punya standar pembuktian yang lebih yang strict. Di Mahkamah Internasional tidak. Gitu. Jadi benar-benar mengandalkan intinya para pihak menyajikan apa, ya itulah gitu yang dibahas. Oh gitu ya. Itu salah satu isunya. Sama kalau mungkin boleh saya tanggapi sedikit ya. Silakan. Kalau saya mungkin agak kurang sepakat ya kalau dikatakan bahwa Mahkamah Internasional tidak mengatakan bahwa Israel melakukan genosida ya. Karena beban pembuktian di dalam putusan, ya kalau mau dikatakan putusan Sela ya, itu memang bukan tujuan mereka untuk membuktikan adanya genosida. Karena itu fungsinya putusan akhir. Sedangkan putusan untuk di putusan kalau di istilah term resminya adalah ini provisional measures gitu ya. Di putusan ini dia mensyaratkan adanya bukti prima facie terjadi genosida. Nah, tidak mungkin dikabulkan. Karena kan dikabulkan ini, tidak mungkin dikabulkan tanpa para hakim juga menyatakan bahwa ada bukti prima facie. Dan itu mereka katakan tegas. Bukti prima facie itu gimana? Bukti prima facie. Prima facie itu apa bahasa Indonesianya ya? Maksudnya kalau kita yang belajar hukum kan kita belajar ya. Mungkin ini ya. Prima facie itu sederhananya putusan Sela. Bukti mula. Bukti permulaan. Bukti permulaan. Gitu ya, bukti awal lah. Gitu, bahwa terjadi genosida dan itu hakim mengatakan ada, itu ada, gitu. Cuma dia tidak termasuk di dalam amar putusannya, karena memang kan amar putusan itu kan menjawab permohonan. Nah, amar permohonannya tidak menyatakan, tidak memohon dinyatakan ada prima facie. Karena memang bukan begitu prosedurnya. Karena mereka kan meminta adanya provisional measures. Nah, provisional measure itu kan adalah tindakan. Nah, tindakannya apa aja? Makanya menyuruh menghentikan operasi militer, menyuruh ini, menyuruh itu. Kalau makanya itu tidak di amar putusan. Tapi kalau kita lihat di dalam pertimbangannya, ya dikatakan ada bukti prima facie, gitu loh, bahwa terjadi genosida di sana, gitu. Dan ya ini yang menurut yang terus terang yang bagi saya agak sedikit di luar dugaan, yaitu bahwa putusannya semutlak itu. Ya makanya kayak walaupun kita kecewa di operasionalnya agak kurang, tapi bahwa ternyata bisa semutlak ini mendukung bahwa prima facie ada genosida, menurut saya itu menarik, gitu. Itu menarik. Dan kalau kita lihat Mahkamah Internasional, presidennya cuma satu, dari sebelum yang bahas Israel, yaitu yang fatwa hukum tahun 2004. Itu pun nyalakan Israel, gitu. Itu pun nyalakan Israel. Jadi sebenarnya kalau presiden cuma satu ya mungkin membayangkan pola itu susah ya. Tapi presidennya aja ya cenderung menyalahkan Israel, gitu. Jadi mereka pun tahu di mana harus dibela. Nah, makanya tadi menanggapi juga yang sebelumnya dikatakan semua kecuali Dewan Keamanan, ya kan? Sebenarnya di Dewan Keamanan juga coba nggak ada veto, gitu. Mayoritas mungkin akan dukung Palestina atau anti Israel, saking ada veto. Jadi resolusi nggak keluar, tapi peta dukungan kan kelihatan. Iya, betul. Gitu. Bisa? Itu kalau bersepakat Dewan Keamanannya. Nah, prosedurnya begitu. Dan nggak mungkin kan mereka tadi disampaikan ya. Oke, mungkin beralih sedikit ke Pak Hasbi. Nah ini kan sudah
120 hari ya, sekitar segitu ya. Ini apakah nggak makin berkembang ya eskalasinya, terutama di kawasan Timur Tengah ya? Seperti kita tahu kan Yaman juga sudah dengan mengirimkan rudalnya ke kapal-kapal ya, dan ya kawasan Iran segala macam itu gimana Pak Asbi? Yang merespon itu kan sebenarnya kelompok-kelompok ya. Jadi negara itu terlibat langsung berperang melawan Israel itu kan sampai tahun 73 kalau tidak salah ya. Perang 6 hari, setelah itu yang melawan itu adalah kelompok gitu. Dan ya perangnya secara otomatis asimetris lah, tidak bisa diharapkan. Jadi gitu. yang perang 6 negara itu bukan mewakili negara? Enggak, perang 6 hari itu perang negara maksud saya. Jadi tahun 1973 itu negara betul-betul terlibat langsung untuk berperang itu tahun 73. Habis itu yang terakhir normalisasi. Normalisasi negara, dan yang melawan adalah kelompok Hamas, Hizbullah, Fatah, dan sekarang Houthi gitu. Jadi itu menurut saya cuma bentuk dukungan saja ya. Kalau kita harapkan bahwa itu akan menjadi efektif, itu menurut saya tidak bisa diharapkan. Ya berapa sih kemampuan kelompok melawan negara-negara besar dan koalisi negara-negara besar, koalisi negara-negara yang ada di Timur Tengah gitu. Tapi bisa nggak naik eskalasinya? Ya sekarang kan udah mulai nih. Tapi ya saya kira akan gitu-gitu aja. Kan Timur Tengah ikut-ikut aja dari dulu kan. Serang sini, serang situ gitu. Kemudian tiba-tiba diam lagi gitu. Itu aja modelnya saya kira. Sampai betul-betul negara terlibat. Baru bisa betul-betul gitu. Tapi kemarin terakhir kan dari Israel berani tuh merudal ke Suriah itu ya. Tapi kan Suriah punya apa untuk menyerang balik? Udah hancur lebur kan? Sekarang Irak juga diserang. Irak punya apa untuk menyerang balik? Udah hancur lebur juga gitu. Jadi strategi Barat di Timur Tengah itu kan negara-negara yang dianggap berpotensi melawan kepentingan Barat itu kan dihancur leburkan gitu. Dan negara-negara yang mau berkawan itu kan dijaga betul gitu. Arab Saudi, negara-negara Teluk, ya kan. Nah kalau Irak itu kan Saddam Hussein dianggap berbahaya. Di Suriah juga sama gitu. Nah, itu Artinya walaupun yang di rudal tadi kan ada orangnya dari Iran ya kalau nggak salah ya. Ya itu kan katanya Iran ya, Suriah juga sama. Libanon juga ada orang Hamas di sana kan, nah, mungkin diserang. Tapi Libanon bisa melawan kan, melawan nggak negaranya kan nggak bisa. Kelompok aja. Jadi yang melawan setelah 73 itu cuma kelompok. Nah makanya Israel itu kan sudah merasa di atas angin itu, apalagi 2020 di Abrahamic Accord itu. Karena Israel menganggap ya negara Arab sudah kita rangkul semua nih kan, Arab Saudi juga sama. Dan ya bagi Israel kalau negara Arab sudah dirangkul semua, melawan kelompok-kelompok politik itu kan ya tinggal proyek kontraterorisme selesai kan. Gitu. Ternyata apa yang mereka bayangkan tidak semudah itu. Ternyata Hamas kan bisa menghancurkan mitos bahwa Israel itu negara yang kuat, yang tidak terkalahkan. Masuknya Israel, kemudian kemampuan Israel menyerang sampai ribuan rudal sampai ke Tel Aviv. Bahkan Hamas katanya punya rudal yang bisa bahkan melebihi wilayah Israel gitu. Nah, itu membuat Israel kalang kabut kan, karena Israel itu kan negara yang sangat kecil sekali ya, kalau kita sebut negara ya. Dari kalau kita buka peta saja, Google Map, dari Gaza ke Tel Aviv itu cuma sekitar 75 kilo. Hamas punya kekuatan rudal itu sampai 75 kilo. 75 kilo itu perbatasan? Bukan, dari Gaza ke Tel Aviv. Ke Tel Aviv, 75 kilo. Itu ibaratnya Bogor ke Cikarang itu. Iya, Jogja Solo itu. Luasnya Israel itu cuma 22.000 km persegi, lebih luas Jawa Tengah. Jadi kalau ada musuh yang berani punya kekuatan rudal dan mau melawan Israel bisa hancur. Makanya kenapa sekarang Israel itu habis-habisan menghancurkan Gaza? Karena dia ketakutan sekali dengan Hamas. Karena Israel itu pengen tidak ada musuh yang... Nah kalau dalam level negara itu tidak ada lagi yang bisa dikhawatirkan kan. Tinggal Iran nih ceritanya. Cuma Iran kan juga nggak bisa berbuat banyak gitu. Iran juga tersandra oleh kepentingan politik dan seterusnya gitu. Nah yang bisa melawan itu kan kelompok politik Islam nih. Nah harapannya dengan normalisasi itu kelompok-kelompok politik Islam, kelompok mujahidin itu bisa dikeroyok dengan proyek-proyek kontraterorisme, ya kan? Nah ternyata itu bubar setelah 7 Oktober itu. Houthi jadi punya kekuatan kan, punya Hizbullah juga akhirnya punya kekuatan moral untuk bisa ini. Iya. Gitu. Iya. Terus menurut beralih ke Bang Chandra gimana? Bang Chandra melihat
eskalasi seperti ini ya. Terus apa nih yang bisa menyaingi ya gitu ya, atau yang bisa menghentikan ya dari hegemoni Israel dan Amerika ini, menurut pendapat Bang Chandra gimana nih? Ya gimana ya, yang bisa menghentikan ya negara-negara di sampingnya itu mestinya melawan. Arab Saudi yang berbatasan langsung, kemudian Afghanistan, gitu ya, mestinya itu turut membantu. Tapi pertanyaannya Pak Fajri, kapan Arab itu turun? Itu yang kemudian yang kita tidak pahami, gitu ya. Artinya tetap pakai kekuatan militer ya? Tetap kekuatan militer, dan itu militer itu tidak mungkin oleh Hamas. Hamas itu kan kelompok. Dan tidak mungkin bisa mengalahkan. Dan mesti harus negara. Nah ini agak repot. Pertanyaannya negara mana Timur Tengah? Kalau Timur Tengah itu bergabung itu, saya kira selesai itu. Tapi rasanya tidak. Karena sekarang negara Arab lebih sibuk membangun negara kota baru. Pengen menjadi kota seperti di Abu Dhabi ya? Ya Abu Dhabi, atau sekarang KPD itulah King Abdullah Finance Domestic. Terus Mesir juga begitu, pengen seperti Abu Dhabi dan segala macam gitu. Ya. Orientasinya ke situ. Oke, mungkin terakhir masing-masing pembicara bisa menyampaikan closing statement ya terkait tema kita malam hari ini tentang ICJ ini. Diawali dari Pak Fajri, silakan Pak. Oke, baik. Ini saya berpikir kalau kita bicara putusan ICJ itu ya, tadi saya katakan di awal, kalau sekadar putusannya saja, mungkin itu tidak akan kelihatan dampak langsungnya. Tapi ini adalah bagian keroyokan dari berbagai organ PBB yang disambut juga oleh publik. Ini sejarah. Ini sejarah dalam banyak hal gitu. Belum pernah loh Israel keseret di ICJ. Belum pernah loh. ICC juga mulai jalan. Nggak bakal eksekusi. Karim Khan ada yang prosecutornya, ada yang melihat dia bias. Cuma proses mulai jalan. Gitu. Banyak sejarah. Yaman. Ini beberapa pengamat militer mengatakan Yaman ini, Houthi ini sejarah. Nggak pernah ada cerita orang itu melakukan blokade laut tanpa naval superiority. Baru kali ini ya. Iya. Dan mereka itu bisa melakukan itu, dan ini yang akan sangat menurut saya penting. Walau ini mungkin nanti pakar HI-nya hubungan internasional yang lebih bisa memverifikasi ya. Satu hal yang lumayan penting ketika berhadapan dengan Israel yang teknologinya mahal dan mewah sekali, Amerika juga, Yaman, Houthi itu melawan itu dengan teknologi yang murah. Palestina juga, Hamas itu menggunakan teknologi yang murah. Merkava berapa harganya satu? Dihancurin pakai rudal Al Yasin yang harganya berapa? 5 juta ya kalau iya. Jadi mereka lumbung-lumbung duitnya akan berdarah terus. BDS gitu loh, boycott, divestment dan lain-lain gitu ya. Belum lagi gugatan-gugatan yang mulai bermunculan di Amerika sendiri, di mana segala macam. Ya ini bagian keroyokan. Jadi kita mungkin jangan sempit melihat putusan Mahkamah Internasional ini sebagai solusi. Kita nggak bisa bergantung pada institusi yang bangun Amerika juga, gitu. Tapi kita lihat ini opini efek tadi ya. Bagaimana ini adalah keroyokan ini akan terus menekan Israel. Karena semua yang namanya makhluk ditekan tuh lama-lama pecah. Makhluk apapun gitu loh. Tinggal tekanan yang sebesar apa nih. Dan siapa yang pecah duluan. Yang tekan apa yang ditekan. Nah ini jadi ya seperti yang saya bilang, ungkapan bahasa Latin tadi, pepet terus. Gitu. Ya. Dari saya itu. Terima kasih Pak Fajri. Oke, silakan. Bahasa Sunda itu. Pepet terus. Pak Hasbi, gimana closing statementnya? Ya saya sepakat ya bahwa kita jangan teralihkan dan berharap besar terhadap pendekatan hukum internasional gitu, karena ya itu adalah ya bagian dari strategi politik, keroyokan politik sebenarnya. Jadi kita jangan kemudian tiba-tiba sudah ada nih ICJ yang kemudian
Mahkamah Internasional yang itu ya kita tunggu aja gitu hasilnya, karena ya kita juga sudah tahu hasilnya seperti apa kan gitu. Walaupun ada putusan apakah itu Israel salah, ya habis itu kan nggak ngapa-ngapain juga gitu. Jadi menurut saya ya keroyokan itu penting dari level publik ya. Iya. Yang semua yang kita bisa kita lakukan. Nah, cuman persoalannya gini, sekuat apapun publik menekan Israel, ya Israel itu adalah sebuah entitas kekuasaan yang punya senjata dan punya aliansi negara. Jadi ya untuk bisa berhadapan dengan Israel itu kita harus mengkondisikan publik untuk punya kekuatan juga seharusnya, kekuatan militer yang sepadan gitu. Nah makanya di sini urgensinya umat Islam itu punya kekuatan negara yang kuat, yang superpower, yang bisa berhadapan dengan institusi global gitu. Bukan PBB ya, bukan PBB. Kita konteks politiknya bukan PBB, bukan kita kemudian jadi anggota PBB, kemudian mereformasi PBB. Saya kira bukan itu ya. Kita punya negara yang punya kekuatan superpower begitu, yang ya kita bisa berhadapan dengan negara-negara yang sekarang berkoalisi dan kemudian mendominasi dunia ini gitu. Jadi saya kira untuk jangka pendek yang kita bisa lakukan adalah melakukan tekanan-tekanan untuk Israel, Amerika dan seterusnya. Bahkan kalau bisa boikot itu, saya kira Houthi itu udah oke boikotnya, karena itu kan langsung boikot ekonomi yang menjadi pompa darah Israel kan gitu. Bahkan kalau bisa, malah kalau mau lebih efektif lagi ya, jaringan boikot itu ada di Eropa. Itu kan negara-negara Eropa tuh yang menjadi kerjasama ekonomi Israel kan Eropa tuh ya, Inggris, Prancis, Jerman dan kawan-kawan. Itu kalau boikot pelabuhan-pelabuhan itu lebih keren lagi gitu. Tapi itu resikonya besar. Oke, itu bisa kita lakukan untuk jangka pendek. Jangka panjang ya kita umat Islam harus membuat sebuah negara ya, kalau kita negara Islam lah gitu. Seperti Turki lah dulu ya. Seperti ya Turki Utsmani. Futuhat di masa lalu, futuhat di masa lalu, dan kemudian pelindungan kepada orang-orang yang terzalim itu kan hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan Islam di masa karena lalu. Sejarah dulu begitu ya. Iya, dan ya kalau bicara politik internasional, kalau kita pakai bahasa hadis ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan itu, ketika terjadi kezaliman dengan yang dilakukan oleh kekuasaan, yang bisa melerai dan menghentikan itu adalah kekuasaan juga gitu. Okay. Nah, terakhir, sayangnya prinsip-prinsip Islam ini ya, tanda kutip, itu dipakai oleh koalisi Amerika dan kawan-kawan gitu. Misalnya gini, Ukraina lagi diserang nih, ya kan? Ya, mereka mendukung secara militer besar-besaran kan, Amerika dan kawan-kawan. Termasuk juga Israel nih lagi diserang, kemudian Amerika dan kawan-kawan mendukung secara militer. Kalau logika normalnya kan harusnya gitu. Umat Islam diserang, didukung juga gitu dalam umat militer. Bukan makanan saja, bukan opini saja. Kalau opini itu levelnya di politik publik, publik. Masyarakat ya. Itu mendukungnya ngasih kain kafan. Arab Saudi sekarang malah ini loh, ngasih izin truk-truk Israel. Jadi kan Laut Merah kan lagi tidak aman. Jadi melalui Dubai itu truk-truk tuh jadi dari arah timur tuh truk-truk untuk supply masuk. Tadi. Jadi kapal itu mungkin lewat darat ya. Lewat darat ke Jordan, ke dari Dubai dulu terus ke Arab Saudi, terus Jordan masuk ke Israel. Jadi nggak melalui Mesir lagi tuh, nggak melalui Laut Merah. Nah seharusnya kan kita level politik kita di publik ya kita opini ya kan menekan terus gitu. Tapi level negara yang harus kita, kan kalau cuman dengan lisan itu berapa sih kekuatan kita, nggak akan terlalu efektif. Harus militer dengan militer itu yang harus berhadapan menurut saya. Oke, makasih Pak Hasbi. Ya penutupan Bang Chandra. Ya, saya tadi menarik dengan fatwa Mahkamah ICJ. Bagaimana kalau kita ngasih masukan kepada Kemenlu, bertanya, apakah dari sisi hukum internasional Israel itu layak disebut sebuah negara? Karena dia berdiri di atas tanah milik orang lain. Nah, itu yang kayaknya bisa dilakukan. Syukur-syukur nanti mahkamahnya mengatakan bahwa itu tidak sah misalnya. Gitu ya. Tapi secara politik itu saya kira bisa dimunculkan. Beberapa tulisan saya itu dari sejak 2 tahun lalu saya bikin tulisan bahwa Israel itu tidak layak dan tidak sah dinyatakan sebagai sebuah negara. Gitu, karena dia berdiri di atas tanah milik orang lain. Menjajah, mengambil, merampok lalu mendirikan di situ. Nah, meskipun secara kewenangan absolut Mahkamah Internasional itu tidak bisa memutus
Israel itu sah atau tidaknya, tetapi secara opini politik gitu ya, political advice-nya itu dapat dilakukan gitu. Jadi terlepas nanti berhasil dan tidaknya, tapi opini politik itu mesti terus membahas tentang betul bahwa itu ya? Israel tidak sah sebagai sebuah tidak negara. sah sebagai sebuah negara begitu, atau tidak layak untuk diakui sebagai sebuah negara. Nah itu mungkin patut juga dipertimbangkan untuk diopinikan itu begitu. Oke. Ya, alhamdulillah podcast kita malam ini cukup menarik, membahas tentang ICJ ya, keputusan Mahkamah Internasional terhadap gugatan dari Afrika Selatan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas topik-topik lain yang lebih menarik. Terima kasih Pak Fajri, Pak Hasbi, Bang Chandra yang sudah memberikan opininya, masukannya, yang semoga apa yang disampaikan di sini bisa menambah wawasan kita ya, dan juga semakin membesarkan opini untuk segera membebaskan Palestina. Itu saja dari kami di Ngobrol Santai LBH Pelita Umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.